Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dikasihi Allah, yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman, kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan semua syariat yang telah diperintahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan nasihat kepada para ahli bid'ah yang senantiasa gemar melakukan kebid'ahan, hendaknya untuk segera berhenti melakukan kebid'ahan. Karena kebid'ahan ini adalah hal yang sesat yang dibenci oleh syariat Islam. Ya, Islam mengajarkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan sunnah, yaitu syariat Islam, syariat Allah, dinul Islam, dinul haq, dinul khalis, agama yang lurus, agama yang menyucikan dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kesesatan. Ya, Islam adalah agama yang lurus, mengajak kita semuanya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, para sahabat saya semuanya, akhi dan ukhti, ikhwan semuanya, hendaknya Anda semuanya untuk menghindarkan atau menjauhi dari perbuatan bid'ah. Apa salah satunya dari perbuatan bid'ah? Yaitu kebid'ahan dari Tauhid atau Trinitas Tauhid. Nah, ini jelas sebuah kebid'ahan, bid'ah yang besar, bid'ah dalam bidang akidah. Ya, bid'ah yang tentunya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang pembagian tauhid. Ini adalah sebuah kebid'ahan yang sangat parah, karena ini kebid'ahan dalam bidang akidah atau tauhid. Ya. Nah, orang yang mengamalkan bid'ah tauhid atau bid'ah tauhid, baik itu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tentu akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia merasa sudah bertauhid, merasa menyucikan Allah, tapi sebenarnya dia masuk dalam kecurangan, kebid'ahan, bahkan termasuk kemusyrikan. Kita tahu tauhid ini adalah buatan dari manusia, buatan dari Ibnu Taimiyah, hasil filsafat dari Ibnu Taimiyah. Ya, jadi wahai para ahli bid'ah, terutama saudara-saudara saya yang mereka mengaku sebagai salafi atau manhaj salaf, padahal hakikatnya adalah mereka golongan dari sekte sesat Wahabi. Hendaklah untuk bertaubat dari kesesatan Wahabi yang dimana akidahnya adalah tauhid, hasil filsafat dari Ibnu Taimiyah. Kita tahu para ulama aswaja, ulama ahlus sunnah wal jamaah telah memberi cap yang negatif, vonis yang buruk, kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah ini juga penggagas dari tauhid yang dia bertaubat. Beliau berlepas diri, mengakui kesesatannya dalam membagi tauhid menjadi 3. Ya. Nah, inilah betapa congkaknya, betapa sombongnya kelompok Salafi Wahabi yang gemar untuk menuduh bid'ah kepada saudaranya umat muslim yang
yang lainnya, terutama kepada aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, kepada Muslim Sunni, terutama kepada Nahdlatul Ulama, tapi mereka tidak menyadari bahwasanya kebid'ahan mereka ini, kebid'ahan yang mereka buat dengan tri tauhid ini kebid'ahan yang cukup parah dan tentunya sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka bertaubat, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi kebid'ahannya dengan mengakui tauhid buatan dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini betapa akhir zaman banyak orang yang dia sombong, merasa paling suci hatinya, paling suci kelompoknya, paling lurus, tapi ternyata mereka tidak menyadari karena disesatkan oleh syaitan, disesatkan oleh iblis, karena merasa congkak, merasa paling benar sendiri, gemar menuduh atau memvonis syirik, bid'ah, musyrik, kafir dan sebagainya, munafik dan sebagainya kepada kelompok yang lain, padahal mereka pembuat bid'ah yang cukup parah. Nah, jadi mengapa tri tauhid ini kebid'ahan yang paling parah? Karena pertama, tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah tentang pembagian tauhid. Itu jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Jadi dakwah dari Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat bertentangan atau sangat kontras dengan dakwah dari Muhammad bin Abdullah atau dakwah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi akidah yang hendaknya untuk kita jaga, kita sucikan, bahkan Islam sendiri datang dalam rangka untuk menyucikan akidah, memurnikan tauhid. Karena seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah memiliki misi yang sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu menyucikan Allah, mengesahkan Allah, yang mengajak kepada agama yang lurus, agama tauhid, atau agama yang menyembah kepada Allah yang esa, yang tidak menyekutukan kepada selain Allah. Nah, tentang pembagian tauhid nanti ketika kita mati juga malaikat mungkar dan nakir tidak pernah membagi dari tri tauhid ini. Tidak pernah ditanyakan man ilahuka. Pasti hanya ditanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu. Ini pertanda bahwasanya Allah itu ya Rabb. Allah kita adalah termasuk ya Rabb itu sendiri. Hanya perbedaan dari nama saja, ya Rabbul Izzati, atau namanya adalah Dzul Jalali wal Ikram, atau banyak nama Allah yang lain, Jalla Jalaluh misalnya, Allah Azza wa Jalla dan sebagainya. Jadi tidak ada pembagian tentang tauhid. Sudah tauhid ini murni, kenapa harus dibagi-bagi? Nah, ini adalah dalam bentuk penyiasatan kepada masyarakat, kepada umat Islam. Nah, untuk itu kita terutama saudara saya yang Salafi Wahabi yang masih memakai tri tauhid itu hendaklah untuk bertaubat sebelum ajal menjemput, ya, sebelum datang hari kiamat, sebelum datang hari pembalasan, sebelum ajal kematian datang, hendaklah untuk segera bertaubat, meninggalkan akidah buatan dari Ibnu Taimiyah, yaitu tri tauhid. Marilah kita sama-sama dalam naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah tentu mereka adalah golongan mayoritas, bukan golongan minoritas. Jelas saja disebut itu Ahlussunnah, mereka yang mengikuti sunnah wal Jamaah dan senantiasa berjamaah. Yang berjamaah berarti golongan mayoritas umat Islam. Karena Islam sendiri, Rasulullah sendiri sangat benci kepada orang yang menyempal, orang yang menyendiri, orang yang menjauhi dari ahlul jamaah, menyendiri dari kelompok mayoritas umat Islam. Yang sesat itu biasanya adalah kelompok kecil yang mereka angkuh, merasa paling suci, paling mendapatkan hidayah, paling mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ini adalah sesat sejauh-jauhnya. Sudah sesat, menyesatkan manusia yang lainnya. Nah, ini betapa bahayanya kesesatan dari tri tauhid atau trinitas tauhid yang digagas oleh Ibnu Taimiyah. Rasulullah, para sahabat, kemudian dalam Al-Quran sendiri jelas
itu tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, tidak ada ayatnya, suratnya, pembahasan di mana, kecuali itu hanya karangan belaka, hanya analisa, hanya filsafat, hanya hasil perenungan dari buatan manusia. Nah, hendaknya yang saudara saya tetap kokoh dalam aswaja, jangan sampai terpengaruh dengan kesesatan tri tauhid, ya, kebid'ahan buatan dari Ibnu Taimiyah. Marilah kita sama-sama memurnikan ajaran Islam semurni-murninya tanpa harus bercampur baur, terpengaruh, terkontaminasi oleh kemusyrikan, terutama yaitu kemusyrikan dari tri tauhid. Ya, hendaklah kita tebarkan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, saling menghormati, tidak saling membenci, tidak saling mencaci maki, mengkafirkan sesama umat Islam. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, maka tentu dia akan semakin besar toleransinya, semakin mengerti tentang perbedaan, semakin menumbuhkan sikap tasamuh, yaitu toleransi, mau memahami tentang perbedaan, terutama yang bersifat khilafiyah atau furu'iyah di dalam tubuh umat Islam. Tidak merasa paling hebat sendiri, paling suci sendiri, paling murni sendiri. Nah, betapa sempitnya ajaran dari Salafi Wahabi ini tadi. Sudah sesat membagi tauhid menjadi 3, kemudian dia sangat fanatik sekali hanya kepada Ibnu Taimiyah, hanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab, hanya kepada Albani. Jadi cuma muter-muter itu saja pemahamannya. Mereka betapa fanatik buta, kalau nggak dari tokoh itu ya nggak mau. Nah, sedangkan kita tahu ulama yang lebih alim dari mereka betapa banyaknya. Nah, seperti itu kok mereka mengaku pengikut salaf, padahal kita tahu Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, kemudian Albani ini jauh hidup terpaut sampai ribuan tahun dari golongan salaf, dari salafus soleh. Ya, yang kita katakan sebagai generasi salaf adalah mereka Rasulullah, sahabat, dan generasi 3 abad setelahnya, yaitu tabi'in. Sedangkan kita tahu Muhammad bin Abdul Wahab ini mereka adalah kelompok khalaf, kelompok baru, pendatang baru yang hidupnya jauh dari kelompok salaf. Tapi anehnya mereka demi menipu kaum awam, menipu masyarakat yang bodoh tentang agama, sehingga mereka mengaku sebagai pengikut salaf. Ini adalah sebuah kerancuan, bahkan kepalsuan, sebuah kedustaan dari kelompok Salafi Wahabi. Untuk itu kita semuanya marilah kita berpegang teguh kepada akidah ahlussunnah sampai ajal menjemput kita, sampai hari kiamat. Insyaallah mayoritas kaum ahlussunnah wal jamaah sebagai pembela akidah Islam, sebagai penjaga akidah umat Islam, yang mereka senantiasa berkumpul dalam golongan mayoritas yang sanadnya tidak pernah terputus dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ulama setelahnya sampai kepada kita semuanya, diwariskan oleh para ulama-ulama kita, ulama yang luas dalam ilmunya, yang mereka di dalam bidang tauhid mengikuti tauhid dari konsep akidah yang murni, yang diperbarui lagi, dimurnikan kembali sebagaimana akidah Rasulullah, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mereka yang sebenarnya pengikut salaf adalah mereka yang bermadhab, bukan kelompok yang anti madhab seperti Salafi Wahabi, yang tidak mengikuti madhab dari Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, atau Hanafi. Dan juga mereka mengakui tentang konsep tasawuf untuk melembutkan hati mereka. Makanya kaum Ahlussunnah wal Jamaah ini mereka senantiasa hatinya lembut, tidak teriak kafir kafir kepada umat Islam yang berbeda. Mereka sangat lembut hatinya, penyayang
memandang umat penuh dengan rahmat, bukan dengan laknat, caci maki, hinaan, apalagi menuduh kepada sama umat Islam dengan tuduhan yang tidak berdasar, dengan tuduhan yang keji. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, tetap istiqomah bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai masuk ke dalam kelompok sesat dan menyesatkan, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.